Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat haji yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita bertamu ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat haji yang dirahmati Allah, dalam Islam ada 3 panggilan Allah untuk kita manusia. Pertama, panggilan azan. 5 kali sehari semalam suara azan memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Namun terkadang banyak juga orang yang tidak menghiraukan panggilan azan, sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kedua, ada panggilan haji. Panggilan haji yaitu melaksanakan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, bertamu dan berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan itu banyak juga orang yang tidak mau untuk memenuhi panggilan Allah ini dengan alasan masih banyak kebutuhan yang lain, dengan alasan belum ada panggilan Allah, dengan alasan masih banyak membutuhkan biaya untuk sekolah anak. Dengan berbagai macam alasan inilah terkadang orang lupa memenuhi panggilan Allah yang kedua ini. Dan yang ketiga, panggilan Allah berupa kematian, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menemui ajal. Panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, panggilan kembali ke rahmatullah. Jika panggilan azan masih banyak orang yang tidak mau mendengarkannya, jika panggilan haji masih banyak orang yang beralasan untuk tidak bisa mengikuti melaksanakan panggilan haji, tapi ketika panggilan kembali ke rahmatullah, itu tak satu pun orang yang bisa lari daripadanya. Nah, sebelum panggilan ke rahmatullah itu datang menjemput, maka kedua panggilan yang pertama tadi, panggilan suara azan dan panggilan haji, mari kita laksanakan. Sahabat haji yang dirahmati Allah, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi oleh jemaah haji ketika mereka berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, melainkan mendapatkan haji yang mabrur setelah mereka kembali dari Baitullah. Haji yang mabrur laisa jaza ila jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya, kata Rasulullah, kecuali surga.
Maka tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, adalah juga mendapatkan haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu minimal ada 5 syarat yang mesti kita penuhi. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat untuk menjadi mabrur. Yang pertama, bahwa jemaah haji yang mau berangkat haji dalam hati sudah harus bertekad bahwa saya mesti dan harus mendapatkan haji yang mabrur. Sebab belum tentu saya masih bisa berhaji pada tahun yang akan datang, pada tahun-tahun yang akan datang nanti belum tentu bisa kita berhaji. Maka pada pelaksanaan haji yang kita bisa ikuti hari ini, bertekad di dalam hati bahwa saya mesti mampu dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Tekad yang kuat ini mesti ada dalam diri seseorang. Lalu bagaimana tekad yang kuat itu? Tekad yang kuat harus diimbangi dengan ilmu yang cukup tentang haji. Bagaimana manasik haji yang benar itu, bagaimana tawaf yang benar, bagaimana sa'i yang benar, itu semua dipelajari sebelum kita berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Tidak cukup dengan niat dan tekad yang kuat saja, tapi harus diimbangi dengan ilmu tentang haji agar kita bisa mabrur. Maka itulah gunanya kita lakukan manasik haji. Sesering mungkin, bisa sendiri-sendiri kita cari guru, mendatangi kiai, ataupun manasik haji bersama, yang pada akhirnya menambah ilmu kita tentang manasik haji. Yang kedua, di samping memiliki tekad yang kuat untuk mabrur, maka jemaah harus belajar untuk terbiasa beribadah dengan sikap yang ihsan. Dibiasakan beribadah dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Beribadahlah seakan-akan kamu merasakan bahwa kamu melihat Allah. Tapi ketika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Perasaan kita diawasi oleh Allah saat beribadah ini yang akan menimbulkan sikap ihsan dalam diri kita. Bahwa beribadah bukan karena orang, kita melakukan ibadah bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita ingin beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya harus karena Allah, bukan karena apa-apa. Yang ketiga, untuk mendapatkan mabrur, kita mesti melakukan hal-hal yang baik saat perjalanan ibadah haji. Sebenarnya sebelum berangkat pun kita sudah terbiasa dengan hal yang baik. Bahkan sepanjang perjalanan yang kita lalui, itu penuh dengan ibadah sebenarnya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu sudah menjurus kepada untuk memperoleh haji yang mabrur. Senang membantu orang lain, sabar dalam segala situasi, suka memberi. Inilah yang diharapkan. Terbiasa kita melakukan hal-hal yang baik selama dalam perjalanan haji. Tidak ngomong sesuatu yang kotor, ngomongnya yang sopan, pribadinya yang baik, lemah lembut, sopan santun, rendah hati. Dan yang keempat ialah harus banyak bersabar dan bersyukur. Kalau kita ke Mekah itu membawa kain 1 koper, maka sabar kita bawa sampai 5 koper atau lebih. Artinya ialah harus banyak sabar yang dibawa ketika kita berangkat itu. Karena memang karena haji adalah ibadah fisik, dia lebih banyak fisiknya, maka kemungkinan menguji kesabaran kita lebih banyak. Mungkin kita bersenggolan dengan orang lain sengaja atau tidak, mungkin kita sakit.
Mungkin kita menunggu terlalu lama, padahal kita ingin cepat, atau yang kita harapkan tidak seperti yang kita dapatkan, sehingga kita tidak sabar dengan itu, mengomel, mengumpat, dan itu akan merusak ibadah kita. Maka sabar, yakinkan bahwa itu adalah bahagian dari ujian Allah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sabar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita mungkin senang dengannya, alhamdulillah kita bersyukur dan bertambah syukur kita kepada Allah. Kaum muslimin, sahabat haji yang berbahagia. Yang kelima, untuk mendapatkan haji yang mabrur, jalani rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya pemerintah sudah melaksanakan, memprogramkan kegiatan manasik haji yang para pembimbing manasik haji itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu manasik haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya ketika kita sudah terbiasa manasik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesampai kita di Makkahul Mukarramah melaksanakan rangkaian ibadah haji, maka kita ikuti apa yang sudah diajarkan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Sahabat haji yang berbahagia, 5 ini minimal harus kita pahami dan ada dalam diri kita agar kita mendapatkan haji yang mabrur. Pertama, memiliki tekad yang kuat untuk menjadi mabrur. Yang kedua, belajarlah untuk terbiasa beribadah secara ihsan. Dan yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang baik saat perjalanan ibadah haji. Yang keempat, harus berbanyak sabar dan banyak bersyukur. Dan yang kelima, jalani rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sahabat haji yang berbahagia, kita disampaikan oleh Allah memenuhi panggilannya ke Baitullah, dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar dan baik, lancar, kemudian kembali ke tanah suci